Hai teman-teman semuanya, saya di sini akan menampilkan judul makalah saya yang bertema keadaan alam Indonesia. Dengar-dengar sih Indonesia melimpah ya dengan sumber daya alamnya. Bener nggak ya? Pastinya bener dong. Kekayaan alam yang melimpah di Indonesia ini akibat dari keadaan alam yang mendukung pastinya. Nah, ngomong-ngomong keadaan alam Indonesia, kita akan dibawa ini ke dalam 4 bagian materi. Apa aja ya? Nah, yang pertama itu akan membahas kondisi geologis. Dan yang kedua, kita akan membahas bentuk rupa bumi. Dan yang ketiga yaitu bentuk iklim. Dan yang terakhir, kita akan membahas flora dan fauna. Yang pertama yaitu posisi geologis suatu wilayah diketahui berdasarkan keadaan batuan-batu yang terdapat pada tubuh bumi. Nah, tahukah teman-teman, kaya Indonesia merupakan pertemuan dari 2 perderetan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu yang pertama Sirkum Pasifik dan yang kedua yaitu Sirkum Mediterania. Adanya 2 sirkum tersebut muncullah pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia juga terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu yang pertama lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Dengan adanya pertemuan 3 lempeng ini, dampaknya Indonesia sering terkena gempa bumi dan tsunami loh. Selain lempengan, wilayah Indonesia juga terdapat pertemuan paparan. Paparan merupakan wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan besar. Terdapat 2 paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda berada di Indonesia bagian barat, yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Paparan ini mencakup wilayah semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Adapun paparan Sahul berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Paparan Sahul mencakup wilayah yang sangat luas, membentang dari utara Papua hingga utara benua Australia. Untuk mengetahui keadaan alam, kita harus mengetahui bentuk rupa bumi. Dalam geografi, bentuk muka bumi lebih dikenal dengan istilah relief rupa atau muka bumi. Ada 2 bentuk relief permukaan bumi ya teman-teman, yaitu yang pertama relief daratan dan dasar laut. Untuk relief daratan, Indonesia memiliki daratan rendah atau plain seperti daratan rendah yang ada di Pulau Jawa. Relief daratan juga berupa gunung. Banyak sekali gunung di Indonesia ya teman-teman, seperti Gunung Gede, Gunung Rinjani, Gunung Slamet, dan Gunung Merapi. Dan masih banyak yang lainnya. Selain gunung, ada juga pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya lebih memanjang. Contoh wilayah pegunungan di Indonesia yaitu Maratus di Kalimantan, Pegunungan Jawijaya di Papua, Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Daratan dapat juga berupa ngarai atau canyon, yaitu lembah yang dalam dan sempit dengan lerengannya yang curam. Contohnya Ngarai Siano di Sumatera Barat. Bentuk relief bumi dapat berupa dasar laut. Sama halnya di daratan ya teman-teman, di dasar laut juga ada perbukitan maupun pegunungan loh. Sedangkan bentuk relief permukaan laut meliputi dangkalan. Dangkalan atau paparan adalah bentuk pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman rata-rata sekitar 200 meter. Contohnya itu seperti Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Arafuru. Selain dangkalan, ada juga gunung laut. Gunung ini dimulai dari dasar laut, puncaknya hingga menjulang ke permukaan laut. Contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Bentuk relief dasar laut dapat berupa palung laut. Palung laut adalah lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut, serta memiliki lereng yang curam. Palung laut yang dimiliki Indonesia adalah Truk Sunda.
Untuk mengetahui keadaan alam Indonesia berikutnya, kita akan membahas iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap keadaan alam. Yang pertama, Indonesia beriklim laut. Sebab wilayah Indonesia berupa kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan banyak hujan. Yang kedua yaitu Indonesia memiliki iklim muson, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus 6 bulan sekali dengan bergantian arah mata angin. Hal ini yang menyebabkan Indonesia musim kemarau dan hujan. Namun iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena letak Indonesia yang berada di Khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas, oleh karena itu Indonesia beriklim laut, dan inilah yang menyebabkan kelembapan udara yang tinggi sehingga curah hujan di Indonesia tinggi. Ketiga, letak Indonesia berada di dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Ini yang menyebabkan Indonesia beriklim muson. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim atau angin muson yang berganti setiap setengah tahun sekali. Selanjutnya, kita akan melihat flora dan fauna. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis, Indonesia memiliki posisi yang strategis, khususnya dalam lingkungan hidup di dunia. Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis yang terluas ketiga di dalam dunia setelah Brazil dan Kongo. Dari segi spesies tumbuhan atau flora, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Diperkirakan di seluruh dunia terdapat sekitar 2 juta spesies tumbuhan yang tentunya sudah dikenali. Dari seluruh spesies yang dikenali, 60% diantaranya terdapat di Indonesia. Selain memiliki kekayaan flora, Indonesia memiliki keunikan fauna. Di Indonesia hampir 300.000 jenis spesies. Jumlah tersebut ada 17% dari total jenis fauna di seluruh dunia. Bahkan untuk spesies primata saja Indonesia memiliki setidaknya 36 spesies. Persebaran fauna di Indonesia dapat dikelompokkan di dalam 3 kelompok, yaitu fauna wilayah barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan tengah dan barat adalah garis Wallace. Yang memisahkan bagian tengah dan timur yaitu garis Weber. Fauna yang berada di bagian barat bertipe asiatis, seperti orangutan, gajah, banteng, siamang, merak, buaya, dan pesut. Sedangkan fauna bagian timur bertipe australiatis. Fauna yang berada di daerah ini meliputi burung kasuari, kakak tua, kuskus, dan musang berkantung. Sedangkan fauna yang berada di tengah adalah tipe peralihan. Fauna di daerah ini meliputi burung maleo, anoa, biawak, babi rusa, dan komodo. Itulah keadaan alam Indonesia yang sangat luar biasa dan patut kita jaga ya teman-teman. Tidak heran kan Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah karena keadaan alam yang mendukung ya teman-teman.